Ya, baik. Masih semangat ya, Bapak Ibu semua? Aduh, habis nyanyi kok lemes lagi ya ini. Tenang-tenang saja, nanti kita ada door prize juga. Mbak Puri akan di sini juga nanti sampai siang, nanti sampai selesai acara masih di sini. Jadi tenang saja, nanti masih akan nyanyi lagi sama Mbak Puri. Baik, kita masuk sesi yang kedua ya. Kita masuk seminar yang kedua dengan narasumber Ibu Sri Purwatin S.Kep Nurse, yang mana beliau ini bekerja di RSUD Dr. Rizka Tulungagung. Untuk itu kita undang bersama kita di sini. Monggo Ibu Sri Purwatin. Beri aplaus yang meriah untuk Ibu Sri Purwatin S.Kep Nurse. Baik hadirin yang kami hormati, sebelum Ibu Sri Purwatin menyampaikan materi yang kedua, akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari beliau. Beliau lahir di Tulungagung pada tanggal 13 Desember 1979. Alamat beliau di Desa Pelem, Campur Dalar, Tulungagung. Kemudian beliau pernah mengenyam pendidikan formal di SPK Pemda Trenggalek tahun 98, kemudian di Akbar Karya Husada Kediri tahun 2004, dan S1 Keperawatan di Surya Mitra Husada Kediri tahun 2009. Kemudian beliau aktif di dalam pelatihan-pelatihan, seminar, dan workshop tentang PPI. Kemudian beliau bekerja di RSUD Dr. Rizka Tulungagung, pernah bekerja sebagai perawat di IRNA Perawatan Interna, perawat ICU, wakil kepala ruang stroke unit, dan beliau mengikuti organisasi HIPI dan PPNI. Untuk itu langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Sri Purwatin untuk menyampaikan materi dengan alokasi waktu maksimal 60 menit. Beri aplaus yang meriah untuk Ibu Sri Purwatin. 60 menit kami akan menyampaikan tentang pencegahan infeksi terkini di fasilitas pelayanan kesehatan, menyambung dari apa yang disampaikan tentang kesehatan kerja oleh Bu Kortap. Ya, langsung saja, ini adalah profil rumah sakit kami ya, Rumah Sakit Dr. SK Tulungagung. Siapa yang sudah pernah singgah ke Rumah Sakit Dr. SK Tulungagung? Belum ada. Masa enggak ada? Pasti banyak ya teman-teman mahasiswa yang dari Tulungagung. Mana yang dari Tulungagung? Mahasiswa Tulungagung? Oh banyak ya. Oke, yang dari Tulungagung. Yang dari luar Tulungagung? Oh juga banyak ya. Terima kasih. Ya langsung aja. Tujuan dari seminar ini yaitu nanti Bapak Ibu semua atau teman-teman semua akan memahami tentang pentingnya pencegahan dan pengendalian infeksi, juga mata rantai infeksi, serta bagaimana menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi di lingkungan kerja nanti ya. Ya. Mengapa sih perlu menerapkan pencegahan pengendalian infeksi? Kenapa kok harus melakukan pencegahan pengendalian infeksi? Tadi sudah dikatakan ya, karena saat ini kasus-kasus terjadi infeksi itu sangat tinggi, kecelakaan kerja yang terjadi di rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan juga sangat tinggi. Di mana ini ya, mengingat diperkirakan bahwa di negara berkembang itu sebanyak 1 dari 10 pasien mengalami cedera ketika mendapat perawatan di rumah sakit, di mana cedera tersebut adalah disebabkan oleh kesalahan atau kejadian yang tidak diharapkan. Ya, itu mungkin tadi sudah dijabarkan karena kita kerja lelah, terlalu lelah, akhirnya terjadinya resiko yang tidak diharapkan. Ya. Itu. Nah, ini di negara berkembang kemungkinan pasien mengalami cedera lebih tinggi daripada negara maju. Saat ini banyak kejadian-kejadian yang infeksi dan lainnya itu sangat beresiko. Terjadi resiko HAIS itu juga 20 kali lebih tinggi, dan 1,4 juta orang di dunia menderita infeksi di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Di mana ini suntikan tidak aman tadi sudah disampaikan ya,
1,3 juta kematian umumnya itu ditransmisikan karena adanya bloodborne patogen yang mana seperti HIV, HPV dan HCV. Nanti yang kami uraikan ya. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa resiko infeksinya adalah yang tertinggi adalah HPV ya, hepatitis B. Nah, ini penyuntikan tidak aman. Di mana-mana sekarang penyuntikan tidak aman, penyuntikan tidak aman. Karena di saat ini di fasilitas pelayanan kesehatan banyak masih melakukan tindakan penyuntikan yang tidak aman. Misalkan salah satunya penggunaan peralatan yang tidak aseptik ya, mungkin teknik aseptiknya kurang steril dan sebagainya itu masih ada. Pencampuran obat yang tidak benar itu juga masih banyak ya. Ini cegah transmisi infeksi tersebut ya. Ini penelitian CDC 2006, itu sudah 2006 ya. Itu dulu CDC itu ada KLB pada MRSA. Pernah dengar MRSA apa belum? Belum apa sudah? Belum. Sudah ya? Masa belum? Apa sih MRSA? Ya, methicillin resistant Staphylococcus aureus. Dulu aja itu sudah keluar di 2006. Tetapi pada saat ini kita di Indonesia masih boomingnya pada saat ini terjadi MRSA. Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan pencegahan pengendalian infeksi dengan benar. Makanya transmisi MRSA itu juga tinggi. Ya, kami di Rumah Sakit Dr. SK, apalagi kami adalah rumah sakit rujukan yang saat ini ya di regional selatan itu saat ini sering menerima pasien-pasien yang dari rujukan, di mana di saat kita lakukan screening ternyata pasien sudah banyak yang terjadi MRSA. Apa sih akibatnya kok MRSA kalau ke pasien juga bisa mengakibatkan terhadap kita apa? Terjadinya apa kalau kita tidak melakukan proteksi dengan benar? Terjadi karier kepada petugas. Kok hubungannya dia resisten terhadap obat tetapi kok menularkan kepada petugas? Enggak. Bisa apa enggak? Bisa ya? Bisa. Ya, karena kalau pasien itu resisten, dia petugas kalau tidak melaksanakan tindakan dengan baik juga ikut menjadi resisten, dia menjadi karier. Ya, makanya ini karena tindakan yang tidak benar, karena pemberian obat, penyuntikan yang aman, pemberian multidos ya, itu kita pakai jarum terbuka. Ini resiko transmisinya lebih tinggi. Sepet yang terbuka ya, sepet tidak pada. Masihkah ada fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan kalau menyuntik pakai keranjang? Tidak ada ya? Tidak tahu ya, nanti ke depan tidak ada ya. Harus pakai bak instrumen. Bak instrumen juga harus dibersihkan, dicuci, disteril ya. Itu. Jadi tidak bak instrumen satu setiap hari yang dipakai itu ya setiap hari untuk injeksi itu besok sudah tidak dicuci. Ya, harus setiap hari setelah selesai tindakan ke pasien A, ke pasien B pun sudah harus berbeda. Karena apa transmisinya? Ini ternyata tidak diketahui MRSA tidak hanya ditularkan melalui antibiotik, penggunaan antibiotik saja, tetapi karena ulah-ulah kita, tangan-tangan kita yang mentransmisikan, karena pemberian obat-obatan tidak dilakukan dengan teknik aseptik, tidak melakukan cuci tangan ya, itu. Nah, ini petugas kesehatan di mana resiko terpajan ya, pasien, pengunjung juga, dan akibat juga ke peralatan maupun lingkungan, di mana pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Apa sih tujuannya? Tetap sama dengan tadi ya, menurunkan resiko transmisi patogen dan cedera pada pasien, pengunjung maupun diri petugas. Jadi tetap petugas itu harus dilindungi dulu. Kalau kita bekerja, kita tidak melindungi diri kita sendiri,
bagaimana kita melindungi orang lain kalau kita tidak tahu. Jadi kita harus paham dulu bagaimana cara kita melindungi diri kita sendiri dan bagaimana nanti kita akan melindungi orang lain. Dan untuk tujuan berikutnya adalah meningkatkan budaya pasien safety. Ya, sekarang booming pasien safety, pasien safety. Tahu ya pasien safety ya? Apa sih pasien safety? Apa pasien safety? Pasiennya aman. Pekerjaannya aman enggak? Aman. Kalau pencegahan pengendalian infeksi pada pasien safety itu termasuk sasaran yang keberapa? Pernah dengar enggak? Yang keberapa? Kelima, ya betul. Yang kelima, ya mbaknya dari mana? Rumah sakit mana mbak? Oh HPA, ya pastinya sudah tersosialisasi ya. Adalah yang kelima untuk pencegahan infeksi. Karena 6 sasaran keselamatan pasien, antara lainnya 5, yang kelima adalah pencegahan terhadap infeksi. Nah, ini pelayanan kesehatan itu harus melakukan pencegahan pengendalian infeksi, di mana pelayanan yang dilakukan dimulai dari pelayanan promotif, ya, promosi, edukasi, ya kepada siapapun. Jadi melalui saat ini harus dilakukan edukasi bagaimana tata laksana pencegahan yang benar. Terus preventif, pencegahan, bagaimana cara mencegah. Jadi dilakukan pencegahan terhadap infeksi. Fasilitas harus dicukupi, ya, fasilitasnya harus ada, dananya harus ada. Ya, ada fasilitas, ada dana, tapi orangnya tidak mau, bisa enggak? Tidak bisa ya. Itu harus saling bersinambungan, kuratif, ya, pengobatan dan rehabilitatif. Ini yang harus saling berkontribusi. Nah, ini rantai infeksinya. Bagaimana sih? Di mana infeksi itu dapat berkembang biak, ditransmisikan, ya. Di mana kita harus memutus rantai-rantai ini, ya. Semua kita potong. Di mana kuman masuk, ya. Ini kuman hidup, ya. Ada penjamu di sini. Dia akan dia hidup dan berkembang biak, dia masuk melalui kode entry-nya adalah melalui tubuh yang ada dalam tubuh kita, bisa melalui mulut, bisa melalui lubang-lubang yang ada di manusia ya, itu lubang apapun ya. Disitulah kuman itu akan masuk, di mana kuman itu akan berkembang biak dan dikeluarkan juga. Setelah keluarnya juga sama lewatnya, baru siap untuk ditransmisikan ke siapa saja. Ya, sebelum kuman itu masuk sudah harus kita potong. Kita potong. Dengan apa? Kita lakukan hand hygiene, kita lakukan dengan barer, pakai APD yang benar, kita lakukan perawatan yang aseptik dan sebagainya. Oke. Nah, ini transmisi infeksi itu dibagi menjadi berapa? 3. Kontak, droplet, dan airborne. Kalau MRSA itu ditransmisikan melalui apa ya? Apa? Melalui apa MRSA? Pernah dengar enggak? Ya, bisa kontak, bisa juga kalau dia batuk bisa melalui bersinnya ya. Ya, melalui debu juga bisa. Ya, dari di sini transmisinya ada kontak, droplet maupun airborne ya. Di sini harus kita pahami bahwa transmisi penyebab terjadinya infeksi melalui apa, itu semua petugas kesehatan harus paham. Seperti tadi yang dikatakan bapaknya yang bertanya bagaimana kalau dokternya enggak pakai APD tetapi kita seharusnya kita ngerti. Kita lakukan edukasi seperti itu. Kita kasih tahu, enggak apa-apa walaupun dia dokter, walaupun dia profesor, kalau dia tidak melakukan itu kita yang tahu, kita yang harus mengingatkan. Kita harus saling mengingatkan. Walaupun kita mahasiswa,
di rumah sakit ada seniornya, ada dokternya, ada yang lain. Kita yang lebih tahu, enggak apa-apa, kita harus mengingatkan. Karena kita harus tujuannya tadi memutus mata rantai. Berani enggak? Berani ya? Berani ya? Berani, harus berani. Karena apa? Kalau tidak kita putus, kapan akan diputus ya? Nanti justru tambah akan mencelakakan ke semua. Tujuan kita adalah melindungi pasien, tujuan kita adalah melindungi petugas, tapi kalau tidak kita segera putus, berarti justru kita menambahkan, kita tahu malah dosa ya. Itu. Nah, ini resikonya dari petugas, mendapat resiko tertular infeksi saat terpajan. Seperti tadi, pasien awal masuk sudah rujukan. Kami tidak tahu, pasien datang sudah berobat kemana-mana, dari rumah sakit A, B, C, D. Misalkan seperti tadi, pasien dengan hemodialisa. Bagaimana sih kok pasien hemodialisa sebelumnya screeningnya negatif bisa menjadi positif? Nah, itu bagaimana? Tadi sudah dijelaskan. Ya, itu dari mana? Karena banyak faktor penyebabnya. Apakah kita sudah melakukan standar sesuai SPO, tetapi bagaimana kok masih diterima? Tadi banyak ya faktor penyebabnya, bisa dari polanya dia, bisa dari transfusi kalau dia pakai transfusi dan sebagainya. Dan bisa diingat ya, HD itu biasanya kebanyakan rumah sakit yang masih menggunakan reuse itu hati-hati ya, karena memang reuse itu dari Pernepri itu juga masih direkomendasikan untuk HD, tetapi kita menyibak dari hasil screening yang terjadi saat ini. Kami sedang meneliti juga ya, kami sering menerima pasien dari rumah sakit lain, itu pasien HD di rumah sakit lain, itu screeningnya negatif. Ternyata setelah masuk ke tempat kami, screeningnya dia menjadi positif. Misalkan dia HIV-nya di rumah sakit lain itu negatif, ternyata masuk di kita itu positif. Itu tidak hanya satu pasien. Kita menemukan dari rumah sakit yang sama, itu diterima ke tempat kami, pasiennya dengan screening, itu hasilnya positif juga. Akhirnya kita akan melakukan, kita lihat, kita evaluasi di mana. Apakah penggunaan peralatan yang digunakan sudah benar? Ya, saat ini makanya yang terbaik kalau PPI itu adalah penggunaan peralatan HD adalah single use. Nah itu, nah, saat ini masih banyak reuse. Reuse yang dilakukan itu loh sudah pakai mesinnya sudah pakai renatronnya, dari sana itu dianggap, jangan dianggap mesin untuk mencuci peralatan itu bisa aman walaupun sudah direkomendasikan. Itu kuman masih ada di dalam ya, karena hepatitis B itu ya, misalkan hepatitis B dan lainnya, itu masih akan dia mengendap di suhu 20 derajat itu lebih nyaman ya, itu lebih lama hidupnya. Nah makanya itu harus kita gali. Kita sebagai petugas harus tahu bagaimana cara transmisi tersebut. Kita harus mencari apakah dari alatnya atau bukan, karena alat itu lebih besar ya. Tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi ini yang paling utama. Jadi kita melalui program kesehatan keselamatan kerja itu harus dilakukan yang kontribusi koordinasi dengan PPI. Ini saling keterkaitan. Jadi program K3RS tidak hanya di K3RS saja, tetapi bersinergi dengan programnya PPI. Kalau di tempat kami program K3 itu dia menangani kecelakaan kerja yang biasa diakibatkan karena yang non infeksi, tetapi yang infeksi yang menangani adalah PPI ya di situ. Tapi kita selalu kontribusi. Ya, ini yang pertama adalah hepatitis virus ya. Ini gambaran hepatitis virus, hepatitis B ya. Di mana ini 1,3 miliar orang di dunia, itu sebagian besar populasinya adalah hepatitis B. Dan hampir setengah dari jutaan orang itu meninggal karena penyakit ini ya. Itu 120 juta di Cina itu hepatitis B tes positif, di mana hal tersebut merupakan bagian masalah di negara tersebut ya. Itu. Nah, ini di Amerika juga seperti itu, sama 20
12 juta itu terinfeksi. Makanya saat ini kita lakukan selalu kesehatan karyawan, screening kepada petugas. Tadi dijelaskan Bu Kurtab, kalau tidak dilakukan screening oleh fasilitas pelayanan kesehatan, kita screening sendiri. Tetapi pada saat ini semua program kesehatan karyawan, pengendalian infeksi itu rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan. Jadi mau tidak mau juga harus mengampu, karyawannya juga harus dilindungi, tidak hanya disuruh untuk bekerja saja, ya, itu wajib. Ya, diperkirakan 1 petugas kesehatan meninggal setiap hari itu karena hepatitis B. Ya, nanti akan dijelaskan oleh session berikutnya sama Bu Widi bagaimana sih penanganan bila terjadi paparan, ada hepatitis B dan sebagainya, ya. Itu. Nah, ini transmisinya, ya. Viral hepatitis ini, ya, infeksi, ini yang infeksi, ya, ada serum tadi. Yang lebih beresiko ini ada hepatitis A dan hepatitis B. Di sini kalau viral hepatitisnya non A dan non B itu, ya, di mana bisa ditularkan melalui interekal dan transmisinya panenteral. Di sini, ya. Jadi yang darah itu yang sangat beresiko di situ. Ini biasanya panenteral ini disebabkan karena apa? Penyuntikan tadi yang tidak aman. Kita berikan injeksi kepada pasien, ternyata lupa sepete enggak ganti. Kita nyuntik, ternyata melakukan rekaping, tadi tertusuk jarum, itu, ya, resikonya. Tadi seksual juga, perinatal juga pada bayi ke ibu itu juga sangat tinggi. Nah, di sini konsentrasinya hepatitis B, ya, melalui cairan tubuh itu memang yang sangat tinggi ini adalah melalui darah, melalui perlukaan, ya, melalui serum. Ini penularan yang lebih tinggi. Yang moderate semen melalui cairan semen, vaginal dan saliva, ini moderate. Dan yang low urin, feses, tadi keringat, ya, tidak menularkan. Kita kontak, apakah Nancy pakai handscoon? Tadi sudah dikatakan tidak, ya, itu. Karena apa? Resikonya lebih kecil, kecuali bila ada luka. Nah, ini di sini dijelaskan, ya, tipe-tipenya hepatitis A, B, C, D, di mana ini kronik hepatitis itu pada B, C, dan D. Yang A dan E ini tidak akan terjadi chronic infection. Ya, transmisinya atau virusnya dan melalui A itu feses, rutenya fekal oral, ya. Preventionnya harus dilakukan, ya, postnya pencegahan dan diberikan imunisasi. Tuh. B juga sama, ini melalui bloodbath, ya, melalui darah tadi, cairan-cairan, ya, itu cairan tubuh harus dilakukan pencegahan terhadap pajanan, dilakukan imunisasi. C juga, D juga hampir sama, ya, itu. Biasanya kalau yang A dan E ini terjadi karena kita fekal oral aja, dia tidak hanya karena kebersihan kita yang kurang, dia melalui sumber-sumber tersebut. Ini jadi hepatitis B virus, ya, penjamunya, reservoirnya, hidupnya adalah pada manusia, ya, sumber infeksinya individu yang terinfeksi, di mana pada transfusi darah, penerima transfusi darah, penggunaan jarum yang bersama-sama saat ini tentunya tidak ada, ya, untuk penggunaan jarum diharapkan, ya, itu recapping tadi, ya, sejarah penggunaan tindik dan lainnya, di mana karena ini sering terjadi penularan. Inkubasinya ini lama, ya, 30 sampai 180 hari dan masa penularannya 1 sampai 2 bulan. Mengapa? Karena hepatitis B ini bertahan pada suhu 20. Makanya kalau kita penata laksanaan pasien-pasien dengan hepatitis B
luka atau darah kering menempel pada peralatan atau lingkungan, ya, darah kering menempel pada lingkungan atau peralatan. Sedangkan kita punya luka, kita menyentuh bekas itu, kita bisa terkena, ya, makanya itu. Dan dia akan mati, ya, dalam waktu setengah jam itu di dalam suhu 80 derajat. Makanya penata laksanaannya untuk pasien-pasien hepatitis, penelaksanaan piringnya dan bagaimana alat makan, dan kalau laundrynya di rumah sakit itu pasti dibedakan. Dan itu dia akan mati 5 menit kalau dalam suhu 100 derajat. Jadi kan yang selama ini kalau ada di waktu 20 derajat dia akan bertahan. Jadi masa penularannya masih lama. Dia masih 10 hari pun darah yang menempel kering tidak dibersihkan masih akan ditransmisikan. Makanya itu tugas kita untuk melakukan pencegahan. Kita harus membersihkan peralatan itu dengan baik. Dia akan mati dengan penggunaan desinfektan, ya, desinfektan yang benar. Jadi pembersihan peralatan dan sebagainya itu harus setelah pasien-pasien menular itu harus segera dibersihkan dengan baik. Tidak boleh pasien pulang besok aja, tidak boleh, apalagi pasien-pasien yang menular. Pasti di rumah sakit sudah diberi tanda, pasien itu di mana penempatannya sudah harus kita lakukan pengendalian sebelumnya. Jadi kita harus paham sebagai petugas kesehatan, pasien apa yang kita terima, pasien harus kita tempatkan di mana, transmisinya lewat apa, kita harus tahu. Jadi supaya orang lain pun tidak akan terjadi kecelakaan kerja. Misalkan kita tidak tahu pasien yang terjadi hepatitis B atau yang lainnya HAP, itu kalau di rumah sakit kami itu kita berikan penanda precaution, biar nanti orang atau penyakit-penyakit menular yang lain itu kita kasih tanda. Karena apa? Supaya kita tahu bahwa begitu kita masuk ada penanda sign precaution itu, oh pasien itu menular. Kalau tandanya segitiga, ada segi 5 dan sebagainya itu, oh ini kontak, oh ini airborne, itu sudah tahu. Kalau kontak berarti saya harus pakai apa, itu kita sudah tahu. Jadi tidak kita melakukan tindakan semua kita sama rata, kita harus sesuai transmisi kita pegang, ya, itu. Nah ini hepatitis B dapat kita cegah. Bagaimana? Dengan melakukan, diberikan apa? Imunisasi dengan melalui 3 tahapan. Yang pertama, imunisasi pertama 1 bulan berikutnya, tentunya sebelumnya harus screening pada petugas-petugas yang negatif dan titernya kurang dari 10, itu bisa dilakukan imunisasi. Tapi kalau dia sudah positif ya tidak dilakukan, tapi kalau dia negatif tapi titernya sudah mencukupi, dia lebih dari 10 atau 20, dia bisa tidak usah diberikan vaksinasi, dia sudah membentuk imun sendiri, ya. Ini tahap kedua adalah 1 bulan setelah tahap pertama dan selanjutnya adalah 6 bulan. Setelah itu kita lakukan evaluasi screening ulang 6 bulan, ya. Itu. Ya, ini adalah pertahanan untuk proteksi, ya, tetap harus dilakukan pencegahan. Harus kita screening ulang setiap 1 sampai 2 tahun. Tadi dijelaskan harus setiap 1 tahun sekali, tetapi pada rumah sakit tertentu atau fasilitas pelayanan kesehatan tertentu, kadang di rumah sakit pemerintah dananya terbatas, ya kita harus tetap memprogramkan, kita prioritaskan. Pada area beresiko tetap kita prioritaskan minimal 1 tahun sekali, maksimal itu 2 tahun, ya. Itu. Nah, ini bagaimana strateginya untuk menghilangkan? Jadi harus mencegah penularan perinatal tadi, ya. Dari perinatal itu harus dicegah. Rutin vaksinasi semua bayi. Jadi semua bayi sekarang sudah harus ada vaksin hepatitis. Vaksinasi anak di kelompok risiko tinggi, ya, itu pasti. Remaja juga ada, dan pada petugas kesehatan, ya, di area tentunya yang paling beresiko itu wajib dilakukan vaksinasi. Ya, itu tadi untuk hepatitis. Untuk selanjutnya adalah yang sering terjadi adalah HIV. Ya, karena apa?
kesehatan karyawan ini banyak yang kita lakukan screeningnya adalah HIV, HBsAg maupun yang lainnya, tetapi sesuai dengan paparan. Tapi kebanyakan yang bisa harus kita lakukan, paling tidak tenaga kesehatan itu mendapatkan 2 screening ini, ya, atau minimal hepatitis B itu karena apa? Untuk menentukan kita harus vaksin, ya, itu. 56 kasus tertular HIV pada kecelakaan kerja, ya, ini terpajan. Cairan tubuh tercampur darah itu 1, 3 terpajan dengan virus di laboratorium itu juga ada, 50 terpajan melalui luka tusuk, ini yang tertinggi, ya. Jadi penularan infeksi terjadi kecelakaan kerja itu kebanyakan adalah jarum, melaksanakan tindakan tidak sesuai dengan protapnya. Pasti yang banyak adalah recapping, ya. Pada saat ini saja selalu setiap hari pasti ada kasus, apalagi di tempat kami pun juga seperti itu. Itu sudah kita kendalikan, tetapi tidak menutup kemungkinan itu tetap ada, ya. Yang kebanyakan memang mahasiswa, apalagi pada kasus-kasus hepatitis B, kalau sumber pajanan positif, dia harus dilakukan treatment. Petugas itu hemoglobinnya, ya, itu imunoglobulinnya itu harganya pada saat ini satu treatment itu 12 juta. Jadi kemarin itu ada mahasiswa juga di tempat kami dengan hasil screeningnya pasiennya positif, kita screeningnya negatif, akhirnya apa yang terjadi? Dia harus saya berikan imunoglobulin. Siapa yang menanggung? Ya mahasiswa sendiri. Ya, kalau dia saat itu siap, karena kita memberikan screening tidak harus jangka waktu yang lama, paling rendah minimal 4 jam, ya, maksimal kalau hepatitis itu 1 kali 24 jam. Kalau HIV kurang dari 4 jam sudah harus kita treatment. Nah, itu banyak yang terjadi seperti itu mahasiswa. Akhirnya kalau HIV mungkin masih ditanggung oleh pemerintah, ya, kita masih gratis. Tapi kalau hepatitis B tidak ada yang menanggung. Kita kembalikan ke kampusnya juga tidak menanggung. Tapi akhirnya siapa? Petugas, mahasiswa itu sendiri. Sampai dia akan dijualkan motor karena mendadak membutuhkan itu, ya. Jangan sampai terjadi, makanya harus hati-hati. Hari ini aja, ya, saya siapapun, mahasiswa hari ini saja di tempat kami ada 1 juga tusuk jarum. Untungnya screeningnya negatif. Itu sudah kita kendalikan, sudah kita sosialisasi, tetapi karena bisa faktor lainnya, petugas memang teman-teman belum memahami atau memang dia tidak mau melakukan. Setiap dia mau bekerja, setiap dia praktek, dia itu sudah kita sosialisasikan berulang-ulang. Walaupun dia praktek ke tempat kami itu sampai sering ada 4 kali praktek, setiap masuk dia kita bekali, tetapi pada kenyataannya juga seperti itu, ya. Kalau misalkan sumbernya tadi positif, pastilah dia juga harus mengeluarkan biaya yang sebegitu. Belum nanti setelah itu diberikan vaksin sampai 6 bulan dia harus kita cek laboratoriumnya lagi, seperti itu. Apalagi pada HIV pada petugas juga itu. Kalau terkena 28 hari dia harus minum obat rutin. Setelah 28 hari kita cek ulang 3 bulan, 6 bulan sampai terakhir 1 tahun. Itulah, ya. Jadi kita harus hati-hati. Nah, ini prinsip penularannya, ya, ada exitnya, virus harus keluar dari tubuh orang yang terinfeksi. Jadi survive, virus harus bertahan hidup di luar tubuh, ya. Ini virus HIV, dia jumlah virusnya mencukupi, dia siap ditularkan masuk ke dalam tubuh manusia. Makanya kalau bekas tertusuk jarum, bekas jarum pasien HIV itu benar-benar hati-hati, karena dia virus itu sudah keluar dari tubuh, begitu dia jarum masuk ke tubuh pasien HIV keluar, begitu kita ini bekas darahnya sudah siap untuk ditularkan masuk ke dalam mengenai tangan kita, nah itulah resikonya, kita sudah resiko terinfeksi. Kalau ini kontak sosial tidak akan menularkan, tetapi semua yang ada tadi adalah resiko kecelakaan kerja HIV,
Hepatitis B itu adalah darah. Kalau di sini ini lebih kecil, ya, tidak akan menularkan. Ini fasenya begitu petugas terkena pajanan, ya. Ini fase HIV itu periode jendelanya 3 sampai 6 bulan. Dia begitu resiko terinfeksi masuk, ya, dia masuk periode jendela. Makanya di situ kita harus sudah melakukan awal sebelum 4 jam. Kalau HIV sudah harus kita lakukan pemberian treatment pengobatan antiretroviral. Misalkan bagaimana kalau sekarang fasilitas pelayanan kesehatan semua sudah ada screening semua, ya, hampir semuanya ada. Makanya sekarang harus ada. Kalau enggak ada, harus sebelum 4 jam lari ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan terdekat untuk segera diberikan terapi, ya, itu. Nah, ini 3 sampai 10 tahun dinyatakan HIV positif dan fase AIDS-nya 1 sampai 2 tahun itu masuk ke situ. Nah, ini tes HIV masih negatif pada awal. HIV sudah ada tapi belum berbentuk antibodi yang cukup dalam tubuh, terus pasien mampu menularkan HIV ke orang lain, tadi umumnya 3 sampai 6 bulan. Ini, ya. Jadi pada fase-fase jendela inilah kita harus segera, pada pasien-pasien sudah terdeteksi HIV, kita harus petugas yang terpasien harus kita lakukan treatment dengan benar. Ini yang masalah global berikutnya adalah sekarang banyak terjadi AMR, antimikroba resisten. Tadi yang mana hubungannya dengan MRSA. Ya, jadi sumber-sumber pajanan ini yang kami sampaikan adalah yang terbanyak saat ini, ya, resiko-resiko penularan ke petugas. Ya, di salah global di mana karena saat ini kami sebagai rumah sakit rujukan sering menerima pasien-pasien itu sudah dengan positif MRSA dan sebagainya. Ini adalah suatu kasus, ya, ada pasien MRSA, ya, pasien post SC, dia sampai meninggal. Ini bukan karena dia yang resisten terhadap obat karena penggunaan obatnya, karena apa? Transmisi dari tangan petugas, ya, dia masuknya dengan operasi SC, tapi dia terkena kumannya MRSA. Dia masuk melalui apa? Melalui peralatan atau yang lainnya, melalui tangan kita. Disitulah, nah, transmisi berada. Siapa yang kita rugikan? Pasien. Kita pun juga berhadapan dengan tuntutan. Tidak hanya pasien, kalau kita tidak tahu, kita pun juga bisa terjadi karier. Apakah bisa petugas itu diberikan treatment? Bisa. Makanya pada saat ini barusan Rumah Sakit Dr. SK itu diduga karena kasus saat ini MRSA itu tinggi, karena pasien-pasien yang rujukan kami adalah banyak, kami coba dilakukan screening pada petugas. Ternyata berapa? Hampir 30%, hampir separuh, ya, 50% itu pasien petugas itu karier. Akhirnya apa? Kita lakukan pengobatan semua. Pasien petugas itu sampai negatif. Karena apa? Kalau petugas itu sampai terjadi karier MRSA, resikonya juga pasien, juga petugas. Kalau petugas masih dalam imunnya bagus, dia tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau sudah masuk dalam kita melakukan tindakan invasif, tangan kita lupa tidak mencuci tangan, kuman tersebut kita dorong masuk melalui kita saat melakukan tindakan invasif,